Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani Fitriah S.Nurse MKep. Saya sebagai dosen program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Biasanya saya mengajar tentang mata kuliah keperawatan anak. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana tentang pemeriksaan fisik pada bayi. Mari kita langsung saja ke ruangan. Baik, untuk peralatan dan bahan pemeriksaan fisik pada bayi, ini ada set infant warmer, kemudian ada timbangan berat badan bayi, kemudian di sini ada untuk alat mengukur panjang bayi, ini ya, infant ruler, kemudian ini ada bengkok, ini ada instrumen steril, nah, nanti ini ada handscreen steril ya, nih, kemudian ini ada stetoskop, ada pen light, ada midline, ada termometer air raksa, termometer digital, dan juga ini untuk pemeriksaan pita lila atau lingkar lengan atas pada bayi. Baik, yang pertama-tama kita cek dulu untuk peralatan sudah lengkap. Kemudian kita cek juga data rekam medis pasien bayi dan juga nama orang tua. Nanti kita cek. Ya, setelah kita cek, kita pastikan kamarnya, baru kita cuci tangan. Cuci tangan bersih dulu ya. Baik, di air mengalir, kemudian cuci tangan pakai antiseptik, sabun antiseptik ya. Ya, kemudian ya, setelah sudah, nanti kita harus pakai ini dulu, jangan lupa masukkan dulu untuk stetoskopnya, kita pakaikan dulu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada bayinya. Kemudian kita siapkan untuk penggunaan handscreen steril. Ya, kita pakai handscreen steril, kita mau ke bayinya, gitu ya. Nah, yang pertama ini kita cek dulu secara keseluruhan pada bayi fisiknya, ini ya, karena bayi pada di infant warmer. Nah, ini kita pencahayaannya kita atur ya. Nah, kita buka. Nah, kita cek dulu pertama ya, ini untuk kepala ya, daerah kepala, wajah. Ini kita cek apakah wajahnya ini pada si bayi ini apakah simetris atau tidak. Oh ya, sebelum nanti pemeriksaan untuk ini kita cek dulu ya untuk pemeriksaan Apgar score ya. Jadi nanti kita cek dulu ya, ini bagaimana kulit si bayi seluruhannya ya, appearance-nya, kemudian pulse-nya, untuk denyut nadinya. Nah, kita cek ya pada bayi pulsnya berapa. Nah, ini karena Apgar ya. Kalau misalnya ini kita periksa ya di bawah, di persis di puting susu, kita hitung kalau namanya dia lebih dari 100 menit nilainya 2, kok kurang dari 100 nilainya itu 1, kalau nggak ada berarti 0 gitu ya. Jadi kalau mamanya appearance tadi merah namanya 2, kalau mamanya ada kebiruan di area akral itu 1, kalau mamanya biru seluruhan itu 0 gitu ya. Kemudian dia grimace ya, ini gerakan pada bayinya, ini pada tangannya dan juga pakai kakinya berapa, apakah aktif atau tidak. Kalau aktif sekali dia 2, kalau kurang aktif itu 1, kalau nggak aktif nggak ada gerakan berarti 0. Kemudian ada activity juga sama untuk gerakan pada kaki dan tangan bayi, ini 2 kalau aktif, kalau maunya 1 tuh kurang aktif, harus distimulasi dulu. Misalnya dengan stimulasi begini ya, di punggung ataupun di bawah bayi. Kemudian juga pada R-nya, respirasi, apakah bayi menangis spontan ataukah bayinya harus distimulasi dulu ataupun tidak ada menangis. Yaitu kalau menangis spontan itu 2, kalau merintih itu 1, kalau mamanya 0 itu tidak ada. Ya, gitu ya. Nah, Apgar-nya berapa? Nah, ini normalnya ini 7 sampai 10, kemudian kalau mamanya 5 sampai 4, 5, 6 itu berarti asfisia sedang berat. Kemudian kalau mamanya, kalau ya yang untuk berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, itu yang untuk asfisia berat gitu ya. Tadi ringan sedang yang untuk 4, 5, 6. Nah, ini kemudian kita lakukan tadi, setelah kita cek tadi Apgar-nya berapa, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan pada kepala bayi ya.
Nah, pada bayi ini kita lihat nih ya. Nah, ini apakah ada benjolan? Nih ya. Bayi ini kepalanya pada daerah suturanya, ya ini daerah sutura ya namanya. Ya, ini namanya fontana anterior, ini posterior. Ini ubun-ubun besar, ini ubun-ubun kecil begitu. Nah, ini apakah ada benjolan? Apakah ada namanya caput succedaneum ataukah ada namanya sepal hematum? Nah, ini kalau misalnya dia melewati sutura, ini namanya sutura sagittalis. Yang ini sutura sagittalis, ini sutura coronalis, ini sutura sagittalis, ini sutura lambdoidal gitu ya. Nah, ini untuk tadi caput succedaneum biasanya dia melewati sutura, bisa benjol di sini begitu ya. Itu kalau mamanya untuk sepal hematum biasanya dia tidak melewati sutura, jadi benjolnya di sini dan sini. Dan biasanya warnanya kemerahan. Kalau caput succedaneum warnanya biasanya karena isi cairan jadi bening begitu ya. Nah, beda lagi kalau namanya subgaleal hematoma. Itu biasanya dia melewati sutura tapi lapisan atasnya bening, bawahnya itu kemerahan begitu ya. Nah, kita lihat apakah ada molding, apakah ada tumpukan dari sutura karena proses persalinan yang lama. Kemudian tadi apakah ada benjolan tadi caput succedaneum ataupun sepal hematum pada daerah kepala ya. Nah, pada daerah kepala kita akan melakukan pemeriksaan namanya lingkar kepala. Nah, ini ya namanya ini pemeriksaan lingkar kepala besar, circumferentia mento occipitalis ya. Jadi daerah mento, daerah dagu ya. Kita ini sampai daerah occipital. Nah, occipital itu daerah yang menonjol pada bagian kepala belakang, gitu ya. Ini, nah ini ya, nih occipital ini, ya, nih, ya. Jadi set, nah kemudian kita ukur melingkari di atas telinga, nah sampai ke dagu. Ini berapa? Maaf, ini bukan di bawah ya, tapi di atasnya. Adik, maaf ya sayangku ya. Begini. Ya dagu ya. Nah, ini normalnya ya ini 34 cm, antara 34 sampai 36 cm untuk bayi cukup bulan ya. Nah, ini namanya circumferentia mento occipitalis. Itu lingkar kepala besar. Kemudian namanya lingkar kepala sedang. Ini daerah fronta. Jadi circumferentia fronto, jadi di atas alis, kemudian sampai occipito. Occipital tadi yang daerah lingkar kepala yang paling menonjol. Nah, ini ya. Lingkar kepala paling menonjol itu gini ya. Adik, ini ya. Nih. Nah, ini sampai ke depan. Nah, ini berapa normalnya? Ya, ini antara 32 sampai 34 cm ya untuk bayi cukup bulan. Kemudian tadi ini lingkar kepala sedang. Namanya apa tadi? Circumferentia fronto occipitalis ya. Nah, ini berikutnya ya ini namanya circumferentia suboccipito brachmatica. Nah, ini dari sini dari ubun-ubun kecil ya. Jadi suboccipito ya, ini dari bawah. Maaf, dari bawah tadi, di bawah suboccipito tadi. Yang di sini ya, ini occipital nih bawah. Nah, sampai dengan brachmatica. Brachmatica itu di ubun-ubun ini ya. Nah, ini sini ya. Ubun-ubun yang besar di depan. Nah, ini kita cek sampai suboccipito, sampai di bawahnya yang lingkar kepala yang besar tadi. Yang sini kan occipital, yang bawahnya namanya circumferentia suboccipito brachmatica ya. Ini normalnya kita ukur begini ya. Nah, itu normalnya 30 sampai 32. Gitu. Nah, ini lingkar kepala kecil begitu ya. Nah, setelah kita sudah lihat tadi, nah kita lakukan juga ya. Nah, ya. Lakukan untuk pemeriksaan pada wajah. Nah, ini wajah kita lihat pada daerah wajah tadi simetris ya. Mata ini kita lihat apakah ini, oh ya kita lihat dulu refleksnya. Refleks pada mata bayi. Nah ini kita lihat ya. Nah, sebelah sini ya. Nah, satu kali apakah pupilnya mengecil atau tidak, begitu. Kemudian kita cek juga untuk ya. Nah, setelah tadi kita cek, kemudian ini jangan lupa pada mata ini kita lihat pada daerah ujung matanya. Ujung matanya ini dengan puncak telinga ini apakah lebih tinggi. Nah, seharusnya puncak telinga ini memang ini lebih tinggi ya, ini ya, coba lihat. Nah, ini ketika tarik begini, nah puncak telinga harus lebih tinggi dibanding ujung matanya. Nah, kalau pada sindrom Down itu dia ke bawah gitu ya. Salah satu tandanya cek kanan kiri begitu. Nah, ini ketika ditarik begini
ujung mata ke sana. Ada punya telinganya lebih di atas. Kemudian pada daerah hidung kita lihat apakah ada sekret. Kita pencet sedikit adik. Oh enggak ada. Kita lihat apakah ada cuping hidung atau tidak. Kemudian pada mulut kita lihat apakah kebiruan, apakah ada oral thrush, ada jejas luka di sana di dalam mulut. Nah, kemudian kita lihat apakah ada namanya labiopalatus kisis. Jadi apa? Bibir sumbing. Apakah bibirnya di sini ada yang sumbing ataupun pada palatum ya. Nah, langit-langit atas itu ada yang terbelah begitu. Kemudian labiopalatus kisis. Kemudian untuk daerah mulut apakah ada sariawan dan sebagainya ya. Ini adik kita tuh sayang pintar. Ya kita periksa. Kemudian kalau tidak ada masalah, nah kemudian pada telinga. Nah kita ini pemeriksaan telinga kita lihat ya kanan kiri menggunakan nanti otoskop atau secara begini kita lihat dulu ya. Nah ini pada bayi ke bawah, tarik ke bawah habis itu ke atas, ke bawah habis ke belakang gitu ya. Nah ini kita lihat apakah apa namanya untuk genang telinga tuh bagus pemeriksaannya ya. Nah ini kemudian jernih enggak gitu. Kemudian pada daerah leher, ini leher, ini kita raba, ini apakah ada benjolan. Ini terutama pada daerah belakang leher ya. Nah ini, oh tidak ada benjolan begitu ya. Nah ini kemudian bisa juga apakah ada kaku atau tidak. Nah dengan cara menempelkan pada dagu ke mana? Ke dada bayi. Gitu. Kalau pada kaku duduk, pada pasien dengan meningitis, teman kaku yang nggak bisa begitu. Nah selanjutnya tadi sudah pada daerah wajah dan ini, kemudian kita sekarang pada daerah dada. Nah kita cek tadi dadanya ya. Nah ini apakah simetris ya, tidak ada ketinggalan gerak, kemudian tidak ada benjolan ya, pada daerah perut juga tidak ada ompa lokel. Kemudian kita lihat apakah ini untuk tali pusatnya, apakah di sana ada vena 1, ada arterinya 2 yang tali pusatnya apakah ada infeksi atau tidak, tanda-tanda infeksi gitu ya, misalnya pada bayi baru lahir. Nah kalau ini kalau sudah puput atau sudah lepas, nah maka cek apakah ada namanya ompa lokel tadi, apakah ada hernia umbilikalis pada daerah pusat gitu ya, pusar. Nah ini kemudian kita cek juga namanya lingkar dada. Nah lingkar dada ini biasanya dia harusnya lebih kecil 1,5 sampai 2,5 cm dibanding lingkar kepala sedang. Kalau tadi lingkar kepala sedang itu normalnya 32 sampai 34 cm. Nah, lingkar dada ini harus lebih kecil begitu karena lingkar kepala bayi yang sedang itu lebih besar gitu ya. Adik, kita buka dulu ya sayang ya gitu ya. Nah, ini kita ukur pas di setara puting susunya. Oh, adik, kita buka dulu ya sayangnya pintar lah. Nah, ini ingat kita lakukan pemeriksaan adik gitu ya. Oh, sayang. Ya. Ini bukan pemeriksaannya. Nah ini pas segaris puting susu, nah kita ukur berapa. Tadi ya sudah normalnya tadi sudah saya sebutkan. Nah kemudian untuk itu untuk bayi cukup bulan ya. Jadi kalau omanya tadi 32 sampai 34, ini antara 30,5 sampai 32,5 gitu normalnya ya. Atau 31 sampai 33 lah cm. Oh ya, setelah kita melakukan pemeriksaan jangan lupa ya kita tutup agar bayi tidak hipotermi gitu. Nah, ini tadi. Nah, setelah pada perut tadi kita ukur, nah jangan lupa ini juga lakukan lingkar lengan atas bayi ya. Lingkar lengan atas bayi itu kita ukur ya di tangan yang biasanya tidak dominan. Nah, ini tulang akromion, di sini ada tulang humerus. Nah, kita ukur di sini berapa dari sini ya. Misalnya nih, ini dari angka 10 dulu ya. Angka 10. Cek di sini, ini tulang akromion kita ukur. Kemudian tangan adik pintar. Nah, sampai ke tulang yang humerus sini ya. Nah, ini berapa? Ini 17. 10 ke 17 berarti 7 cm. Maka kita pilih setengahnya ya. 13,5 terus kemudian kita tandai ya daerah tersebut. Nah, ini kemudian kita ukur. Di sini ada ya. Nah, lila bayi. Nah, ini harusnya pada bayi yang dia untuk bayi itu normalnya itu harus lebih dari, kemudian kita lingkarkan di sini gitu ya. Ini pada bayi ini harusnya memang ini tadi ya. Ini lebih dari 9,5 cm. Nah, ini bayinya nih 10. Nah, ada aja lepas saja ya. Nih 10 cm gitu. Cuma normalnya karena berat bayi dan bayi kan normalnya 2.500 gram sampai 4.000 gram. Nah, ini tadi
dia 10 cm. Nah, ini ya ada minimalnya adalah 9,5 cm untuk lingkaran atas bayi pada bayi baru lahir. Kemudian setelah tadi pada bagian perut sudah, kemudian pada bagian dada apa namanya punggung bayi. Nah, kita lihat di sini apakah di sini ada benjolan namanya. Di sini apakah ada spina bifida di tulang ekornya ini tidak tertutup sempurna? Apakah ada meningokel di sini ya ada benjolan yang berisi selaput dari apa namanya di core cerebrospinal yang tidak tertutup sempurna begitu. Kita lihat apakah ada bercak, ada edema ya, apakah ada jejas di sana. Kalau tidak ada, kita pakaikan dulu bajunya bayi agar tidak hipotermi. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada adik ya, pada daerah bawah gitu ya. Jadi kita periksa lagi ya bagian bawahnya ya. Oh, pintar adik ini ya. Oh, pintar sayang lah. Nah, ini lakukan pada pemeriksaan berikutnya ya ini pada daerah genitalia. Ini yang paling penting ini pada genitalia bayi, ya ini bisa dilihat ini pada genitalia bayi, ini pada yang perempuan itu dilihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Jadi kita lihat gini, oh kalau sudah tutup biasanya pada bayi cukup bulan. Tapi kalau mamanya oh labia minora belum tertutup oleh labia mayora, maka itu biasanya pada bayi kurang bulan ataupun pada bayi prematur ataupun dismatur. Ya, bayi yang dismatur itu bayi yang dia cukup bulan tapi berat badannya kecil gitu ya, kurang dari 2.500. Kalau bayi prematur, bayi yang lahirnya memang kurang dari 37 minggu dan dia biasanya berat badannya kurang dari 2.500 gram. Itu. Nah, ini kemudian kita lihat juga pada daerah genitalia ini apakah ada keputihan, ada bercak-bercak keputihan gitu. Kemudian juga pada yang laki-laki, bayi laki-laki itu kita lihat biar pada bayi laki-laki itu kita cek apakah skrotumnya itu sudah terisi testis atau testisnya sudah turun belum ke skrotum. Nah, ini biasanya kita pencet begitu kok pada bayi kita tekan sedikit gitu ya pada daerah skrotumnya apakah sudah berisi testis atau belum. Biasanya pada bayi kurang bulan itu bisa testisnya belum turun ke skrotum gitu ya. Terus kemudian kita lihat letak dari posisi pada bayi laki-laki apakah penis untuk orifisium uretranya yang eksternal itu apakah sudah benar di atas ataukah malah berada di atas penis atau pada di bawah penis gitu ya, di bawah ujung sini ya, di bawah koronanya. Ini kan korona penis ya. Ini juga pada bayi perempuan juga begitu. Jadi kita lihat apakah sudah ada untuk lubang vaginanya, ada klitorisnya gitu ya. Nah, sudah. Kemudian nah kita cek juga ya ini untuk pemeriksaan anus ya gitu. Kita biasanya gunakan untuk termometer yang anal gitu ya. Nah, ini misalnya termometer anal gitu ya. Nah, ini termometer anal nanti kita periksa gitu ya. Ya, periksa. Ini sih Adek. Nah, kita periksa ini tekuk gitu, set gitu ya. Nanti ini masukkan ini turun bukan ya, nanti masukkan ke sana. Nah, kita periksa berapa suhu tubuh bayi. Ini karena ini suhu tubuh bayi yang ini pakai yang dikit yang termometer yang aksila itu. Nah, seharusnya pakai yang anal gitu ya. Masukkan berapa? Nah, normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Nah, untuk suhu tubuh anal itu yang paling sesuai dengan suhu tubuh bayi. Nah, kemudian kita cek dulu juga ya. Nah, ini kita cek panjang kaki bayi apakah sama atau tidak kanan kiri. Kemudian yang tangan juga begitu. Kanan kiri apakah panjangnya sama. Nah, kemudian kita cek juga untuk jumlah jari. Jumlah jari kaki ini apakah 5, kanan kiri, atas juga iya, jari-jari kanan kiri sama atau tidak. Nah, ini untuk jumlah jari kaki ini kalau lebih dari 5 atau tangan lebih dari 5 itu namanya polidaktili. Kalau kurang dari 5 namanya sindaktili, gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita pakai baju dulu, nanti kita mau cek untuk pemeriksaan refleks pada bayi. Ya, nanti biar bayinya tidak kedinginan. Ini hipotermi gitu ya. Nanti kita cek dulu. Bentar. Bentar. Nah, tadi ini untuk pemeriksaan apa? Refleks tadi. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ya ini refleks routing. Routing itu mencari hipotenusa. Jadi ketika kita gini, Ade gitu. Ade dia akan menoleh ke sana. Kita pencet di sini dekat pipinya sini ya. Nah, dia akan
menoleh ke arah mencari puting susu. Itu namanya efek rooting, mencari puting susu gitu ya. Nah, kemudian efek berikutnya ini ya grasping. Kita taruh jari kita ke sini ke jari bayi. Nanti dia akan ada refleks menggenggam namanya grasping ya. Efek genggam, bayi akan begini, akan menggenggam. Sini akan menggenggam begitu ya. Ini kemudian refleks ini ada juga refleks namanya moro atau refleks kejut. Adek gitu ya. Ataupun adek gitu ya. Nah, dia akan terkejut dengan nanti menggerakkan tangan dan kaki ke arah tubuhnya atau dia akan abduksi gitu ya. Nah, nih adik kejut. Nah, begitu itu berarti positif ya. Kemudian refleks shaking atau refleks hisap. Nah, ini bisa pakai handscreen yang steril ya. Tadi nanti kita ganti handscreen ini dengan handscreen yang baru, kita buka gitu ya. Dan kita ganti yang baru gitu. Nah, ini kita bisa masukkan nantinya ke dalam mulut bayi. Nanti rasakan hisapan dari mulut bayi kuat atau tidak, kuat atau lemah gitu ya. Begitu. Nah, kalau mau kuat itu biasanya pada bayi cukup bulan, kalau mau lemah itu biasanya pada bayi kurang bulan gitu ya. Nah, itu atau bisa pakai squid. Squid nanti kita masukkan bayi bagaimana? Apakah bisa gitu ya, ada hisapan antara palatum dengan lidah. Kemudian berikutnya adalah refleks Babinski. Ya, refleks Babinski itu begini ya. Adik, saya perhatikan ya. Jadi ini adik kita tes dulu ya. Ini dari sini. Ini jempol, ini bawah. Nah, ini jajar begini, tapi kita membuat angka 7 yang kebalik. Kita akan melintas ke jari kelingking ya, bayi. Nah, gini ke arah sana. Habis itu kita ke arah jempol. Jadi angka 7 kebalik ya. Perhatikan ini jempol, ini kita sayap ke bawahnya. Saya akan ngilang ke arah apa nih, jari manis si bayi. Habis itu saya akan garis lurus ke jempol bayi. Nah, dia akan hiperekstensi begini ya. Itu normalnya. Tapi kok mamanya negatif, dia akan begini apa namanya, untuk fleksi begitu ya. Di hiperekstensi dianya ya, begini. Hiperekstensi megar begini ya. Nah, kemudian tadi sudah 5 ya. Grasping, sucking, rotting, moro dan Babinski tadi. Oke. Nah, juga ada refleks namanya refleks plantar. Nah, ini kita beginikan bayinya ya, dia seolah-olah seperti apa namanya, melangkah begitu. Adik gitu ya. Tapi kita harus pegang punggung begitu ya. Nah, dia seolah-olah akan melangkah. Nah, gitu ya. Nah, ini. Oh, adik pintar nih. Sehat selalu. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan ya ini timbangan bayi. Nah, kalau timbangan bayi kita harus bayinya tidak pakai baju ya. Nah, ini kita periksa dulu. Nah, ini dipastikan tempatnya ini sudah dibersihkan untuk timbangan bayi, bisa polos ataupun sudah diberikan untuk kainnya. Adik gitu ya. Nah, ini kita akan mengatur untuk penimbangannya ya. Nah, misalnya kita atur lagi, kalau mamanya ada barang yang di atasnya kita atur, baru kita hidupkan. Nah, kita hidupkan ya. Nah, ini ya adik tadi ya, nih kita gendong tadi ya, adik gitu ya, kita atur nih. Nah, ini berapa. Nah, sehingga kain ini tidak mempengaruhi berat si bayi. Jadi kita ukur. Nah, ini dia kita pastikan dalam satuan gram. Nah, jadi berat badan bayi itu lahir normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Gitu ya, kalau kurang, kalau misalnya 1.500 sampai dengan 2.499, itu namanya bayi BBLR. Berat badan lahiran rendah. Kalau mau 1.000 sampai 1.499 itu namanya BBL-SR, berat badan berat lahir sangat rendah. Kalau mamanya kurang dari 1.000 gram itu namanya BBL-ER, berat lahir ekstrim rendah gitu ya. Nah, ini kalau sudah kita kita matikan, yuk kita angkat lagi adik, kita ukur dulu ya untuk ininya ya, apa namanya, panjang badannya gitu ya. Oh adik gitu ya. Nah, ini bisa, kita harus pemeriksaan harus 2 orang ya. Posisikan bayinya ya, pastikan ya begitu. Kemudian nah yang satu untuk nyanyi, jadi kita posisikan ini ya. Nah ini di berapa, jadi kita menggunakan untuk ini ya, ini pastikan ini nempel begini ya adik gitu. Nah, ini
Nah, kita satunya pegang ya, ini supaya sini ya, kepala bayi lurus begini ya. Ini kita pegang pada daerah tumit, ini pada daerah lengan dan juga posisi kepala bayi. Nah, tekan gitu ya. Nah ini jadi pas telapak kakinya ya. Nah, kita ukur berapa. Normalnya itu pada bayi baru lahir itu 48 sampai 53 cm. Gitu ya, pada bayi baru lahir. Ya, gitu. Terus kelas udah, makasih. Nah, ini kita pakai baju ya. Nah, ini kita rapikan pada bayinya. Jangan lupa untuk nanti memeriksakan bayinya rutin ya. Nah, karena pada bayi baru lahir itu nanti ada kunjungan neonatus ya 7 kali. Kemudian nanti juga lakukan pemeriksaan 1 bulan sekali gitu ke petugas kesehatan. Nanti anjurkan kepada ibunya gitu untuk mengetahui tumbuh kembang si bayi gitu, sampai usianya nanti 2 tahun. Itu nanti harapannya setiap bulan. Nah, setelah 2 tahun nanti bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Nanti bisa ke puskesmas ataupun ke posyandu. Kan posyandu balita gitu ya. Ini setelah kita rapikan, ini kita pakaikan lagi untuk ini ya. Nah, kita tekan bedong lagi ya bayinya. Nanti dirapikan. Oh, adik pintar ya. Jadi dirapikan mau bedongnya ya. Oh, adik pintar. Ya. Jadi ya. Nah, bayi pastikan hangat. Nah, baru kita setelah selesai kita buka handscoon. Kita taruh lagi. Nah, kita catat, kita cuci tangan. Mangkah. Ya. Kemudian kita sampaikan ke ibunya, gitu ya. Permisi ibu, ibu tadi ini saya melakukan pemeriksaan pada anak ibu tadi, hasilnya yakni anak ibu tadi untuk berat badannya yakni tadi 2.850 gram, untuk panjang badannya yakni tadi 50 cm, ini masih normal ya Bu. Tadi untuk pemeriksaan dari kepala tadi normal, tidak ada sepal hematom, tidak ada benjolan gitu ya. Dan juga pada daerah mata tadi daerah wajah tadi simetris, tidak ada masalah. Kemudian pada daerah perut, dada dan juga punggung tidak ada masalah. Tangan kaki dan tadi refleksnya juga bagus semua. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, apakah sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ya Bu, tiap bulan nanti ke tenaga kesehatan ataupun ke pelayanan kesehatan. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, nanti kalau ada yang ingin disampaikan, perlukan nanti silahkan ke perawat yang di ruangan. Gitu Bu ya, permisi. Makasih. Assalamualaikum. Nah, demikianlah untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Nah, setelah kita sampaikan pada si ibu, kita lakukan proses dokumentasi di rekam medis pasien. Nah, lakukan untuk nanti legalitas dan juga bukti secara tertulis bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, mudah-mudahan yang kita lakukan tadi bisa dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.